libur dulu, tidak boleh dibuat untuk bersenang-senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kelanjutannya hadas kecil, yaitu hadas besar. Saya akan menjelaskan tentang hadas besar. Yang mana hadas besar ini penyebab seseorang bisa terkena hadas besar itu ada 6. Yang mana dari ketiga yang pertama ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, yaitu yang pertama berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Yang kedua keluarnya air mani atau sperma, baik laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan juga bisa keluar sperma. Yang ketiga karena meninggal dunia. Jadi orang yang meninggal dunia ini wajib mandi, ya karena dia tidak bisa mandi sendiri, berarti ya wajib dimandikan. Kecuali orang yang mati syahid karena mungkin dalam peperangan membela agama Islam yang betul-betul dianjurkan, itu adalah orang meninggal yang tidak wajib dimandikan, yaitu orang yang mati syahid. Kemudian 3 yang selanjutnya ini hanya terjadi pada perempuan, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Ini hanya terjadi pada perempuan. Oke, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah hal-hal yang diharamkan bagi seseorang yang pertama adalah orang yang junub. Yang mana orang yang junub ini adalah mengecualikan orang yang hadas besar karena haid dan nifas. Mungkin karena berhubungan intim, karena keluar air mani, dan seterusnya. Yaitu haram bagi orang yang junub itu 5 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat menyentuh atau membawa Al-Quran, kelima diam di masjid. Jadi tidak boleh diam di masjid. Kalau hanya sekedar lewat sementara begitu, itu masih boleh bagi orang yang junub. Adapun selanjutnya, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang terkena hadas besar karena haid dan nifas. Ini ada banyak, yaitu ada 8. Yang pertama adalah pasti sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga puasa. Jadi orang yang haid dan nifas itu malah tidak boleh puasa. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, menyentuh atau membawa Al-Quran. Yang keenam, masuk masjid. Jadi bagi orang yang haid dan nifas itu masuk masjid saja tidak boleh, apalagi diam di dalam masjid. Ya ini yang membedakan dengan orang yang hadas besar karena selain haid dan nifas. Tapi kalau dia tidak takut mengotori masjid, darahnya itu tidak mengotori masjid, maka dia tidak apa-apa, hanya sekedar lewat. Tapi kalau diam, sudah jelas tidak boleh. Kemudian yang ke-7 adalah berhubungan intim. Jadi orang yang perempuan itu kalau haid dan nifas tidak boleh berhubungan intim dengan suaminya. Yang ke-8 juga tidak boleh bersenang-senang antara pusar dan lutut. Jadi ketika istrinya sedang haid atau nifas, maka antara pusar dan lutut itu libur dulu, tidak boleh dibuat untuk bersenang-senang. Jadi tidak hanya jima atau tidak hanya berhubungan intim, tapi antara pusar dan lutut juga tidak boleh diapa-apakan sama suaminya. Kecuali kalau di atasnya atau di bawahnya itu masih boleh. Oke, sekian, terima kasih. Nanti masalah bagaimana tata cara bersuci dari hadas besar, insya Allah akan saya jelaskan di kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan info ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.